Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muka Surya Mufajri, NIM 4512412030 di Prodi Ilmu Lingkungan. Di sini saya akan sedikit memaparkan tentang laporan praktikum limbah medis padat. Yang pertama ada tujuan. Tujuan di sini untuk mengetahui pengelolaan limbah medis padat. Kemudian ada landasan teori. Rumah sakit merupakan sarana pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang menjadi tempat berkumpulnya orang sakit maupun orang sehat, serta dapat menjadi tempat penularan penyakit yang memungkinkan terjadi pencemaran lingkungan dan gangguan kesehatan. Pembangunan kesehatan diarahkan untuk meningkatkan kemauan, kesadaran, dan juga kemampuan hidup sehat bagi semua masyarakat, sehingga dengan begitu diharapkan dapat meningkatkan derajat kesehatan setinggi-tingginya. Nah, derajat kesehatan sangat berpengaruh terhadap kualitas sumber daya manusia. Sumber daya manusia yang sehat akan meningkatkan produktivitas hidup. Nah, pelayanan yang diberikan rumah sakit selain memberikan dampak positif dan bisa juga memberikan dampak negatif. Dampak positifnya adalah meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, sedangkan dampak negatifnya yang diakibatkan dari pelayanan kesehatan adalah limbah rumah sakit yang dapat menyebabkan penyakit dan penularan lingkungan jika dibuang tanpa pengolahan terlebih dahulu. Limbah rumah sakit dianggap sebagai mata rantai penyebaran penyakit menular. Limbah bisa menjadi tempat tertimbulnya organisme penyakit dan menjadi sarang serangga dan juga tikus. Selain itu, di dalam limbah rumah sakit juga mengandung berbagai bahan kimia beracun dan benda-benda tajam yang dapat menimbulkan gangguan kesehatan dan juga cedera. Pengelolaan lingkungan rumah sakit sekarang ini bukan lagi satu bagian parsial yang konsumtif, tetapi merupakan satu rangkaian siklus dan strategi manajemen rumah sakit untuk mengembangkan kapasitas pengelolaan lingkungan rumah sakit sehingga memberikan manfaat langsung maupun tidak langsung terhadap peningkatan kualitas pelayanan rumah sakit secara menyeluruh. Kemudian ada alat dan bahan. Yang pertama ada sarung tangan, kemudian ada masker, kantong plastik, limbah medis padat, dan juga memakai APD lengkap. Kemudian selanjutnya ada langkah kerja. Nah, berikut ini di samping kiri ada alur pengelolaan limbah padat di rumah sakit. Kemudian ada pembahasan. Limbah medis padat adalah limbah padat yang terdiri dari limbah infeksius, limbah patologi, limbah benda tajam, limbah farmasi, limbah sitoksis, limbah kimiawi, dan juga limbah radioaktif. Nah, asal limbah yaitu dari unit pelayanan medis, unit penunjang medis, dan juga unit penunjang non medis. Untuk unit pelayanan medis yaitu meliputi rawat inap, rawat jalan atau poliklinik, rawat intensif, rawat darurat, hemodialisa, kamar jenazah, dan juga bedah sentral. Untuk unit penunjang medis meliputi dapur pusat, binatu, laboratorium klinik, laboratorium patologi anatomi, dan juga radiologi. Sedangkan unit penunjang non medis meliputi perkantoran dan administrasi, asrama pegawai, rumah dinas, dan juga kafetaria. Kemudian ada pemilihan, pewadahan, pemanfaatan kembali, dan juga daur ulang. Yang pertama, pemilihan limbah harus dilakukan mulai dari sumber yang menghasilkan limbah. Kemudian limbah yang akan dimanfaatkan kembali harus dipisahkan dari limbah yang tidak dimanfaatkan kembali. Kemudian limbah benda tajam harus dikumpulkan dalam satu wadah tanpa memperhatikan terkontaminasi atau tidaknya. Wadah tersebut harus anti bocor, anti tusuk, dan tidak mudah untuk dibuka sehingga orang yang tidak berkepentingan tidak dapat membukanya. Jarum dan shingers harus dipisahkan sehingga tidak dapat digunakan kembali. Kemudian limbah padat yang akan dimanfaatkan kembali harus melalui proses sterilisasi. Ada dua metode sterilisasi, yaitu sterilisasi dengan panas dan juga sterilisasi dengan bahan kimia. Untuk sterilisasi dengan panas yaitu sterilisasi kering dalam oven dengan suhu 160 derajat Celcius dengan waktu kontak selama 120 menit. Kemudian sterilisasi basah dalam autoclave suhunya 121 derajat Celcius dengan waktu kontak 30 menit. Dan Poupinel dengan suhu 170 derajat Celcius dengan waktu kontak 60 menit. Nah, untuk sterilisasi dengan bahan kimia
yaitu ada dua, dengan etilen oksida atau gas dan juga glutaraldehyde atau cair dengan suhu untuk etilen 50-60 derajat Celcius dengan waktu kontak 3-8 jam. Untuk glutaraldehyde suhunya tidak terhingga dengan waktu kontak 30 menit. Nah, untuk menguji efektivitas sterilisasi panas harus dilakukan tes dengan Bacillus thermophilus, dan untuk sterilisasi kimia harus dilakukan tes Bacillus subtilis. Kemudian untuk limbah jarum hipodermik tidak dianjurkan untuk dimanfaatkan kembali apabila rumah sakit tidak mempunyai jarum yang sekali pakai. Limbah jarum hipodermik dapat dimanfaatkan kembali setelah mulai proses dari metode sterilisasi. Kemudian pewadah limbah medis padat harus memenuhi persyaratan dan penggunaan wadah dan label yang sudah ditentukan, seperti kantong yang berwarna merah yaitu untuk kategori limbah radioaktif, untuk kantong warna kuning yaitu untuk kategori sangat infeksius, limbah infeksius, patologi dan anatomi. Dan untuk kantong yang berwarna ungu yaitu untuk kategori sitoksis, dan kantong warna coklat untuk limbah kimia dan farmasi. Kemudian daur ulang tidak bisa dilakukan oleh rumah sakit kecuali untuk pemulihan perak yang dihasilkan dari proses sinar X. Kemudian limbah sitoksis dikumpulkan dalam wadah yang kuat, anti bocor, dan diberi label bertuliskan limbah sitoksis. Kemudian pengumpulan, pengangkutan, dan penyimpanan limbah medis padat di lingkungan rumah sakit. Yang pertama, pengumpulan limbah medis padat di setiap ruangan penghasil limbah menggunakan troli khusus yang tertutup. Kemudian penyimpanan limbah medis padat harus sesuai dengan iklim tropis, yaitu pada musim hujan paling lama 40 jam dan musim kemarau 24 jam. Kemudian pengolahan dan pemusnahan. Limbah medis padat tidak diperbolehkan dibuang langsung ke tempat pembuangan akhir sebelum aman bagi kesehatan lingkungan. Kemudian cara dan teknologi pengolahan atau pemusnahan limbah medis padat disesuaikan dengan kemampuan rumah sakit dan jenis limbah padat yang ada. Kemudian ada teknologi pengolahan limbah medis padat, yaitu ada insinerasi, desorpsi panas, otoklaf uap panas, pengolahan kimia, microwave, frekuensi radio, dan radiasi gamma. Yang pertama ada insinerasi, yaitu suatu proses di mana limbah medis padat dibakar dengan oksigen dari udara dan diubah menjadi gas hasil pembuangan serta residu yang berupa abu. Nah, gas hasil pembakaran dibuang secara langsung ke udara atau diproses dahulu melalui suatu alat pengendalian polusi udara. Kemudian desorpsi panas, keuntungan dari desorpsi panas ini beroperasi pada suhu rendah sekitar 30 derajat Celcius sehingga harganya relatif murah, peralatan menjadi lebih awet, tidak mudah rusak dan karatan, tidak menghasilkan bahan gas pencemar berbahaya seperti oksida nitrogen, oksida sulfur, dan terutama tidak terbentuk dioksin. Kekurangan dari desorpsi panas, pengurangan volume bahan limbah yang relatif kecil dari kira-kira 1 meter kubik bahan limbah medis padat setelah dilakukan pengolahan dengan cara desorpsi panas, tersisa sampel karbon kira-kira 0,1 meter kubik. Kemudian otoklaf uap panas, keunggulan dari otoklaf uap panas ini, material yang telah diolah dengan cara ini karena hampir terjadi perubahan fisik sama sekali. Hampir tidak terjadi perubahan fisik sama sekali terhadap limbah medis yang telah diolah. Jadi untuk limbah medis masih dapat didaur ulang, maka cara ini sangat menguntungkan. Untuk kekurangannya, tidak terjadi pengurangan volume sama sekali terhadap limbah medis yang diolah dengan teknologi ini. Tidak semua limbah medis dapat diolah dengan otoklaf uap panas. Jika yang diolah adalah limbah medis yang sudah tidak dimanfaatkan kembali, misalnya sisa makanan, kain perban yang terkena darah, atau potongan tubuh
hasil operasi, maka hasilnya akan tetap sama seperti sebelum dilakukan pengolahan sehingga akan menimbulkan efek psikologis. Kemudian ada pengolahan kimia. Keunggulan dari pengolahan kimia sebagai pengolahan limbah, masih utuhnya material yang telah diolah. Dengan cara ini boleh dikatakan hampir tidak terjadi perubahan fisik sama sekali. Kemudian kekurangannya, tidak terjadi pengurangan volume sama sekali terhadap limbah medis yang diolah dengan teknologi ini. Biaya yang harus dikeluarkan untuk membeli bahan kimia secara rutin cukup besar. Pada umumnya sifat-sifat bahan kimia yang mungkin berbahaya dan beracun masih terdapat pada limbah hasil pengolahan limbah medis. Nah, pengolahan limbah medis dengan radiasi gelombang elektromagnetik pada limbah medis secara prinsip sama dengan memberikan panas terhadap limbah medis, sehingga mikroorganisme menjadi tidak aktif, sedangkan sebagai sumber panasnya adalah gelombang elektromagnetik. Radiasi yang digunakan dapat berupa frekuensi gelombang mikro atau microwave, frekuensi radio gelombang pendek atau short wave radio frequency, atau radiasi sinar gamma. Perbedaan penggunaan frekuensi gelombang mikro, frekuensi radio atau radiasi sinar gamma terletak pada energi hasil radiasinya. Sinar gamma mempunyai energi yang sangat besar sehingga penetrasi ke dalam limbah dan daya rusaknya lebih besar dibandingkan dengan gelombang mikro atau radio gelombang pendek. Kemudian ada kesimpulan, limbah medis padat diberikan menjadi limbah medis dan juga limbah non medis. Limbah medis adalah limbah padat yang terdiri dari limbah infeksius, patologi, benda tajam, farmasi, sintaksis, limbah kimiawi, limbah radioaktif, kontainer bertekanan, limbah dengan kandungan logam berat yang tinggi. Sedangkan limbah non medis padat ada limbah yang dihasilkan dari kegiatan rumah sakit di luar non medis, yaitu bisa berasal dari dapur, perkantoran dan administrasi, taman dari halaman yang dapat dimanfaatkan kembali apabila ada teknologinya. Kemudian limbah medis dimanfaatkan kembali harus melalui proses sterilisasi dengan metode sterilisasi, yaitu sterilisasi dengan panas dan juga sterilisasi dengan bahan kimia. Kemudian pengolahan dan pemusnahan. Limbah medis padat tidak diperbolehkan dibuang langsung ke pembuangan akhir sebelum aman bagi kesehatan dan lingkungan. Cara dan teknologi pengolahan atau pemusnahan limbah medis padat disesuaikan dengan kemampuan rumah sakit dan jenis limbah medis yang ada. Tempat pewadahan harus terbuat dari bahan yang kuat, cukup ringan, dan karat kedap air. Setiap sumber penghasil limbah medis harus tersedia tempat pewadahan yang terpisah. Untuk benda-benda tajam hendaknya ditampung pada tempat khusus atau safety box. Kemudian ada daftar pustaka. Berikut ini beberapa referensi yang saya gunakan untuk mengerjakan laporan praktikum limbah medis padat. Kemudian ada lampiran. Lampiran ini berisi limbah infeksius yang ada di rumah saya, yaitu cuma ada masker dan juga tisu. Pada tanggal 18 Juni masker sekali pakai dengan jumlah 3 yang telah digunakan, dan untuk tisunya dengan jumlah 4 lembar. Terima kasih. Sekian dari saya. Apabila ada salahnya, apabila ada kesalahan dalam pengetikan dengan cara saya memaparkan atau menjelaskan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.